Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Sallallahu wa sallama alaihi salatu wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Amin ya rabbal mustaghfar. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh Ahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, kita masih bisa melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah, dan tentu dengan kesyukuran itu pula mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan Allah dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah rutin lainnya sebagaimana biasanya. Sembari itu salawat dan salam sama-sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan selalu konsisten bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bahagia di dunia, tentu kita harapkan bahagia kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh pengurus BKM jajaran Masjid Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para ustadz, ustazah, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya subuh ini mau bahas satu topik yang sedang hangat dibicarakan saja dulu. Nanti kita baru buat silabus khusus. Karena bab muamalah ini banyak. Ada jual beli dalam muamalah maliyah maksud saya. Ada muamalah dalam rangka untuk kaitannya hubungan. Hubungan antara sesama muamalah juga. Bermuamalah. Bahkan sekarang dikembangkan lagi ada bermuamalah melalui media sosial. Majelis Ulama Indonesia sudah kembangkan itu dan sudah terbit fatwanya. Muamalah media sosial. Di antara kajiannya banyak sekali. Bagaimana menyebarkan beberapa informasi langsung di-share ke beberapa grup. Padahal Anda belum cross-check itu betul atau tidak. Saya baru dapat video kemarin kiriman, ada satu potongan tokoh di Indonesia, lalu sikap tokoh itu muncul kemudian tanggapan dari ustadz yang cukup ternama di Indonesia juga, mengkritik, mengatakan kafir. Kalau kita telusuri seksama, ini potongan-potongan video yang disatukan. Nah, anehnya, kadang kita mudah saja untuk menjapri atau meneruskan jemari kita di pesan-pesan media sosial. Dan muamalah dalam media sosial ini sudah diterbitkan ketentuan pedoman hukumnya oleh MUI Pusat. Dan kebanyakan perilaku itu statusnya jatuh haram. Seperti menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dan kemarin juga sudah diterbitkan putusan tentang muamalah dalam media sosial itu dalam bentuk menyikapi berita musibah. Contoh kecil nih, pengurus BKM salah satu yang senior misalnya meninggal dunia. Lalu kita ada BKM Masjid Al-Jihad, ini ada grupnya. Ketika diberitakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Fulan tadi pagi. Lalu yang lain nimbrung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mengirim stiker Allahumma ighfir lahu. Boleh enggak itu? Dikirim-kirimnya saja begitu. Ada yang ngirim, di kopinya, pastenya langsung diteruskan. Itu juga kalimatnya. Dibacanya pun tidak. Tengoknya pun tidak, dikirimnya. Orang nengok situ disebutkan Allahumma ighfir lahu, dia pun dikirimnya juga Allahumma ighfir lahu. Kadang-kadang salah, yang meninggal laki-laki karena tercopy paste Allahumma ighfir laha, dikirimnya juga Allahumma ighfir laha. Ini muamalah media sosial. Walaupun pada prinsipnya kita sudah putuskan hukumnya mubah, boleh. Tapi akan sampai kepada mayat dan bermanfaat jika benar-benar dibaca itu ayatnya, didoakan sampai pahalanya, atau memang betul-betul didoakannya. Bukan hanya dia kirim saja Allahumma ighfir lahu di grup itu, tapi memang dia betul baca dan doakan yang bersangkutan. Nah, saya mau masuk pada dua persoalan. Yang satu ini sedang trending topik di berita isu nasional.
tanggal 25-26 November yang lalu, akhir tahun, dan boomingnya baru bulan ini, Januari. Tanggal 25-26 November yang lalu, di Sumatera Utara itu dibentuk atau dilaksanakan sebuah forum yang disebut dengan Ijtima Ulama se-Sumatera Utara. Membahas 8 persoalan. Persoalan-persoalan keumatan yang sering ditanyakan di publik atau di beberapa tempat-tempat majelis taklim. Ini juga sebagai sebuah respon menyikapi fenomena di masyarakat. Salah satu yang muncul kasusnya adalah tentang adanya sekarang praktek atau aktivitas manusia di jalanan, di ranah publik yang melumuri tubuhnya dengan cat. Dengan tujuannya cuma satu, minta-minta. Kalau bapak ibu naik mobil, nanti jam-jam 11, di beberapa titik di Medan, lampu merah, itu ada orang yang pakai celana pendek, badannya tak pakai baju, dilumurinya tubuhnya pakai cat silver. Saya nggak tahu lah, pasti ada yang udah pernah jumpa atau belum. Kita sebut, ulama waktu itu menyebut forum itu dengan istilah manusia silver. Makanya kalau bapak nanti buka YouTube, Fatwa Sumatera Utara Manusia Silver, itu yang paling tinggi ratingnya. Dan sudah beberapa media memuatnya, termasuk OKZones, Detik.com, berita-berita nasional, FIFA, meliput persoalan ini. Ini satu fenomena belakangan yang muncul. Fenomena yang belakangan muncul. Dulu di Sumatera Selatan sudah terbit fatwa, Majelis Ulama Indonesia hanya mengeluarkan fatwa haram hukumnya memberi pengemis di jalan di Sumatera Selatan. Itu sudah ada fatwanya. Kenapa Sumatera Selatan berani mengeluarkan fatwa itu? Mereka buat sebuah riset, penelitian. Penelitiannya bagaimana? Ternyata di sana, saya tidak mau general semua daerah ya. Di sana mereka dapati penelitian bahwa pengemis itu ada yang dieksploitasi, dikoordinir, Pak. Dimanfaatkan dalam tanda petik. Jadi tidak betul-betul memang susah melarat dia. Dikoordinir oleh orang lain. Dikoordinir oleh orang lain. Dieksploitasi. Itu ada. Itu di Sumatera Selatan yang pernah terbit fatwanya beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, mereka temukan adanya unsur gharar, tipu, pengelabuan. Dia tidak pincang, tapi berpura-pura pincang. Dia tidak cacat dalam tanda petik, tapi berpura-pura cacat. Kenapa? Untuk mendapatkan rasa simpatik. Nah, makanya Sumatera Selatan keluarkan, kalau begitu haram diberi. Kenapa? Anda sama saja memfasilitasi berkembang biaknya, menjamurnya praktek-praktek yang menyalahi aturan syariat. Bagaimana di Sumatera Utara atau di kota-kota yang lain? Apakah semuanya ada eksploitasi? Tentu tidak. Ada yang betul-betul memang melarat. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada yang kaya, Pak. Ada yang kaya, dan itu sudah pernah masuk berita bahwa ada yang memang betul-betul memanfaatkan itu. Di samping ada yang benar-benar memang sungguh-sungguh memang betul-betul melarat. Nah, kita lihat kembali tentang praktek tadi, manusia silver ya. Manusia silver itu adalah satu istilah yang menyebut seseorang yang melumuri tubuhnya dengan cat berwarna silver, mirip seperti robot, tujuannya cuma satu, meminta-minta. Lalu bagaimana dalam perspektif Islam? Kita bahas dulu yang pertama, meminta-minta. Ini kaitannya nanti dengan fiqhul bi'ah. Nanti satu sesi saya mau bahas tentang fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Fikih lingkungan itu gimana? Banyak sekali, Pak. Anda punya tetangga, tong sampahnya masing-masing sudah di depan. Lalu ada sampah Anda masuk ada tong sampah tetangga. Satu. Yang kedua, banyak sekali nih fikul bi'ah, lingkungan. Kita gang rumah ada 20 meter. 20 meter gang. Lalu karena banyak orang lewat, dibikin polisi tidurnya sampai 6-8 biji di situ. Tinggi-tingginya Masya Allah. Boleh enggak itu? Ini bi'ah lingkungan. Bi'ah ini lingkungannya juga terkait tentang masalah air.
bagaimana Rasul memperlakukan air, hemat menggunakan air. Di Masjid Al-Jihad ini, cobalah kita kalau survei pasang CCTV di situ. Rata-rata mayoritas itu kalau mau wudhu misalnya, atau mau mandi atau kamar mandi, buka kerannya itu berapa persen Pak? 100% buka. Terkadang anehnya belum digunakan. Habis air itu mengalir terus-menerus. Padahal Rasul menyuruh menghemat air. Apalagi ada air yang dibayar dari infak masjid. Yang oleh MUI Sumatera Utara pernah putusannya, seingat saya, bahwa segala bentuk uang yang diberikan ke masjid, ditabung kota infak masjid, tujuannya untuk kemaslahatan masjid itu jatuh pada wakaf. Berarti uang yang dibayarkan untuk beli air pump itu uang yang berasal dari wakaf untuk kemaslahatan masjid. Anda buang-buang airnya kalau tidak dipakai. Kalau begitu kecil saja, buka separuh, buka 60%. Gunakan, jangan terbuang sia-sia. Kadang-kadang lupa pula dimatikan kerannya kan habis di situ pembuangan airnya. Oleh BKM dibayar juga. Gimana itu? Ini bi'ah lingkungan. Nah, cat yang berwarna terang umumnya mengandung kadar timbal yang tinggi sehingga merupakan bahan toksik yang mudah terakumulasi dengan organ manusia. Ini kita dapat bahasanya dari beberapa riset ringan ya tentang ini. Jadi pada prinsipnya itu kan bukan untuk tubuh ya. Dulu saya bicara tentang kuas nih. Kuas untuk cat rumah tiba-tiba dipakai untuk melumuri ikan bakar. Secara fungsi saja dia sudah salah. Kita belum bicara hukum, fungsinya sudah tidak benar. Fungsi asal daripada bagaimana sebuah produk itu diciptakan. Lalu ujungnya nanti kita akan bicara halal atau tidak halal. Bulunya terbuat dari bulu yang halal atau bulu yang tidak halal atau sintesis dan sebagainya. Bagaimana tentang meminta-minta ini? Ternyata Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di dalam beberapa teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dari Ibnu Umar, Rasul mengatakan begini: "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin." Nanti kata Nabi, orang yang minta-minta itu akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang wajahnya ini tidak ada daging. Coba bayangkan bagaimana kalau orang datang tanpa daging wajahnya. Di hadis yang lain riwayat Imam Muslim mengatakan apa yang dikatakannya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, Abu Hurairah mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini, man sa'alan nasa takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla liyastakthir. Maka kata Nabi, jika ada orang yang datang dia meminta-minta, dalam tanda petik saya bahasakan mengemis, dengan rangka untuk takatsuran, dia untuk memperbanyak hartanya. Ini yang salah tadi. Memang eksploitasi. Dikumpulnya anak-anak kecil itu Pak, nanti diantaranya pakai Innova Reborn pagi, susunnya. Nanti tengah malam dijemputnya balik. Udah berapa penghasilan? Eksploitasi. Apa kata Nabi? Maka sama artinya dia meminta bara api neraka terhadap dirinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata meminta-minta ini dilarang oleh syariat. Lalu gimana Ustaz? Ada orang ngemis, terpaksa. Ini ada hadis dari riwayat Imam Muslim juga. Ada beberapa kasus, beberapa kasus yang Nabi itu ternyata mentolerir, dalam tanda petik membolehkan orang itu untuk meminta-minta. Tapi dengan catatan, ini alternatif akhir. Alternatif akhir. Tidak semuanya apa yang tertuang itu harus begitu pelaksanaannya. Walaupun boleh. Contoh, dalam bahas masalah najis ya, tohur, bab toharoh, kencing anak laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum memakan sesuatu apapun kecuali ASI ibunya, kan boleh mensucikannya, dipercikkan saja. Kan boleh Pak? Boleh. Tapi kalau adanya air di rumah, ini kan batas minimal nih, batas minimal gitu. Air banyak, apalagi deterjen banyak, ya cucilah.
Tidak mesti harus begitu. Ini batas minimal. Walaupun secara syar'i mubah ya. Mubah. Sekarang Pak Ustadz begitu anak itu lahir, nggak lagi dikasih ASI saja katanya. Dikasihnya makan pizza. Sikit dicoba kan enak pizza ini katanya. Tidak boleh lagi. Harus ketentuannya begitu. Jadi kata Nabi, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW yang susah dia. Susah. Namanya Qabisah bin Mukharik al-Hilali berkata, saya menanggung beban hutang. Lalu saya mendatangi Nabi untuk menanyakan hal itu. Rasul bersabda begini, tegaklah sampai datang kepada kami sedekah. Tegak itu maksudnya tegarlah kau, sabarlah, kuatlah kau. Maka kami memerintahkan untuk memberikan kepadamu sedekah itu. Kalau nanti datang orang membawa sedekah kemari, kami akan bilang kau yang harus diberikan sedekah, kata Nabi. Qabisah berkata, kemudian Rasul bersabda lagi, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Kata Nabi SAW, kecuali salah satu dari 3 orang. Pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain, maka dia boleh meminta-minta itu pun sampai selesai hutang. Terhutang betul Pak, tapi jarang yang dilakukan orang. Menanggung hutang ini, sampai dia meminta-minta. Memang hutang ini agak riskan ini. Menghutangi ini kan kita disunnahkan Pak, membantu saudara kita. Tapi yang paling cepat memutus silaturahim nih hutang juga. Orang mengutangi, minta hutang itu lembut kadang-kadang kan. Menagih kita nih Pak, macam kita pula yang berhutang gitu kira-kira. Memang yang cepat memutus silaturahim ini antaranya hutang ini loh. Cemana ada udah apa tuh uang tuh perlu pula anak mau masuk sekolah bang. Oh belum, bulan depan ya. Ya, bulan depan tanya lagi. Ah sabar dulu kenapa? Kau kan kayaknya katanya. Seperti itu loh. Padahal hutang. Nabi pernah tidak mau mensolatkan seorang sahabat yang masih ada hutangnya. Ditanya Nabi. Dan itu riwayat ya. Ada hutangnya enggak? Enggak. Kenapa? Sangkinkan begitulah. Karena sangkutannya hablum minas. Sangkutan pada manusia. Jadi hati-hati. Jangan mudah saja gitu. Tiba-tiba orang minta. Dia menagih. Seolah-olah dia pula yang berhutang. Nah, marah-marah boleh kan? Allah udahlah ditagih-tagih aja pun kerjamu katanya. Ditutupnya pintu datang kau itu. Jadi susah juga kan. Padahal kita yang disuruh membantu saudara-saudara kita yang kalau dia kesusahan. Seseorang yang meminta-minta yang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, dia boleh minta sampai dapat sandaran hidup. Bapak, ibu kemarin ada gempa. Sinabung, meletus gunung Sinabung, habis rumahnya, habis sawahnya, habis semuanya. Melarat betul. Boleh dia minta-minta dia. Dalam kondisi seperti itu, tak ada alternatif lain, bolehlah. Itu pun kalau sampai ada sandaran hidup. Kalau sudah adanya orang kasih dia kerja, dia bisa makan dengan tidak meminta-minta, tidak boleh. Itu pekerjaan yang tidak layak. Yang ketiga adalah orang yang benar-benar melarat. Sampai ada 3 orang kata Nabi yang mengatakan dia itu sudah benar melarat. Orang itu sudah melarat. Lebih dari itu ternyata tidak dibenarin. Itu pun sampai dia punya sandaran hidup sudah tetap, sudah cukup. Stop. Pada prinsipnya minta-minta itu melanggar aturan syar'i. Makanya Ijtima Ulama 26 November kemarin memutuskan haram hukumnya umat Islam memiliki profesi sebagai peminta-minta, termasuk manusia silver itu. Jadi ini menjadi berita nasional di masuk beberapa stasiun televisi nasional. Nah, apa tindak lanjutnya? Pertama, apa aspeknya? Pertama adalah meminta-mintanya jadi profesi. Dijadikan profesi sekarang. Kedua, membahayakan tubuh. Dia ngecat tubuhnya sendiri. Nah, saya telusuri beberapa hasil penelusuran di media. Ternyata itu yang digunakan cat sablon. Cat sablon dicampur dengan minyak. Minyak apa Pak? Minyak goreng ikan Bapak di rumah itu. Minyak goreng. Ada yang mencampur minyak tanah, dicampur dengan minyak goreng. Sesudah jadi dia, itulah dilumuri ke tubuh. Ada yang mengaku gatal, panas, ya iyalah 1 harian.
dengan kondisi cat habis tuh, dari mulai ujung rambut dibuat semua, muka ini habis sampai kepada kaki. Itu merusak tubuh. Tidak boleh. Yang ketiga, membuka aurat. Sebelum pelaksanaan ijtima ulama itu dilakukan survei kecil di jalan. Ternyata yang berperilaku ini lagi, tidak lagi hanya laki-laki, Pak. Sudah ada perempuan. Sudah ada perempuan. Berjilbab enggak? Enggak berjilbab. Islam enggak? Enggak tahu saya. Bisa Islam, bisa tidak Islam. Kalau Islam, kan kita disuruh ditutup untuk menutup aurat. Ini buka aurat. Ini melanggar aturan syar'i. Yang terakhir, kadang-kadang dalam batas-batas tertentu mengganggu ketertiban umum. Makanya Forum Ijtima Ulama itu putuskan haram hukumnya melakukannya, haram juga memberinya. Kenapa ulama memutuskan haram memberinya? Karena menjadi wasilah keberadaannya. Potensi berkembang menjamur karena diberi. Kalau tidak diberi, maka tentu tidak akan ada aktivitas itu. Lalu apa tindak lanjutnya? Karena mereka ini ada yang memang benar-benar melarat. Ya mohon maaf, terjepit ekonominya. Harus memilih profesi itu yang mungkin karena ketidaktahuannya itu tidak boleh. Yang kedua, karena keterpaksaan. Susah, terjepit ekonomi. Dan itu bisa menghasilkan uang. Dia lakukanlah itu. Oleh karena itulah maka fatwa ini sesungguhnya bukan mau menjustis mereka. Fatwa ini lebih kepada mau menjelaskan bagaimana hukum Islam tentang praktek itu benar atau tidak secara syar'i. Tidak benar. Yang kedua, tujuannya adalah harusnya pemerintah itu bisa memperhatikan. Karena di dalam undang-undang bahwa orang yang miskin dan melarat itu adalah merupakan tanggung jawab negara. Ada dinas sosial terkait dan seterusnya. Harusnya mereka ini diambil nih. Kutip satu-satu, kasih skill, kasih pembinaan. Makanya kemarin hari Selasa yang lalu, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan mengumpulkan 7 dinas terkait. Dinas sosial, dinas perhubungan untuk mengatasi itu. Fatwanya sudah jelas. Diatasi, bagaimana tertibkan di masyarakat, ambil mereka, kasih edukasi, ini salah. Mana yang benar? Kasih mereka skill. Pengrajinkah itu? Apakah itu? Kasih mereka yang bisa melepaskan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai syar'i. Ini bagian dari sebuah fenomena hukum Islam ya. Bagian dari sebuah fenomena hukum Islam. Yang kedua, saya bahas 2 saja nih. Tentang 2 persoalan kontemporer yang cukup dibincangkan. Menutup jalan umum. Ini lazimnya Pak, pesta. Ada orang pesta anaknya nikah. Nikah anaknya. Dibuatnya di depan rumahnya. Habis itu jalan ditutupnya semua. Bapak mau lewat. Tidak bisa Pak. Kenapa? Jalan sudah ditutup. Padahal jalan itu adalah fasilitas haknya hakun umum. Hak orang ramai di situ. Nabi melarang kencing di gurun pasir di bawah pohon yang rindang. Kenapa Rasul melarang kencing di situ? Salah satu nilai filosofisnya, di gurun pasir itu panas. Pohon yang rindang itu tempat berteduhnya musafir lalu lalang. Lalu Anda kencing di situ. Mengapa tegas diharamkan? Karena itu fasilitas yang digunakan orang ramai. Sekarang nggak ada lagi gurun pasir di Medan. Tidak ada lagi pohon rindang yang seperti itu modelnya. Halte bus. Coba, halte bus itu harusnya bersih. Sekarang bau kencing. Kenapa? Orang kencing dekat situ. Pada prinsip syar'i ini melanggar aturan syar'i. Kita bicara tentang nutup jalan ini. Ini 2 putusan yang kemarin cukup menarik perhatian masyarakat. Pertama, nutup jalan ya. Menutup jalan
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap itu apa? Trotoar. Trotoar itu kan jalan juga, diperuntukkan untuk pejalan kaki. Kadang-kadang mohon maaf, Anda pakai untuk kepentingan pribadi. Misalnya apa? Misalnya kita bikin di situ jual lah ya di trotoar jalan itu, begitu tutup semua, orang tidak bisa lewat. Itu melanggar aturan syar'i enggak? Melanggar aturan syar'i. Itu dipergunakan untuk fasilitas jalan. Yang kedua, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Nah, di depan Alja ini kan jalan umum ini, jalan umum. Kecuali jalan pribadi, Pak. Jalan pribadi kan ada gang rumah bapak itu, bapak aja yang tinggal di situ. Nah, jalan bapak lah itu. Jalan bapak itu, memang bapak buat jalan itu untuk pribadi, suka bapak lah. Jalan alternatif adalah jalur lain untuk sampai kepada tujuan. Nah, hukumnya menutup jalan hukumnya haram. Menutup jalan umum hukumnya haram untuk kepentingan yang pribadi sifatnya yang tadi, kecuali karena ada keperluan atau hajah syar'iyah atau darurat dengan memenuhi 4 unsur. Prinsipnya haram dulu. Kenapa? Itu hak umum. Kalau Anda pesta, pestalah di rumah. Ustadz, bagaimana lah tak ditutup? Rumahku kecil, di pinggir jalan. Bisa nggak Bapak nggak tutup semua? Bapak harus paksa diri untuk pakai badan jalan. Bisa nggak pakai setengahnya saja? Supaya setengahnya orang bisa lewat. Saya yang ustadz ini, Pak. Ustadz lah saya bilang ya, artinya kita penceramah. Satu ketika saya ngisi kaji pengajian, jalanlah saya dari Pancing, lewat kampus dari UIN, masuk saya ke jalan di daerah situ, jalan apa? Jalan Pukat kan itu, Pukat, kemudian jalan Tuamang, itulah jalan. Masuk saya satu jalan, saya lupa jalan apa. Masuk saya ngebut lah. Sampai di tengah, Pak, orang pesta. Saya ngajar pengajian nih. Aduh, pesta. Akhirnya saya mutar balik. Mutarnya bukan bisa kita di sembarangan masuk gang-gang itu kan. Mutar saya balik ke Pancing. Mutar lagi. Masuk lagi di jalan berikutnya. Sama, pesta juga, Pak. Nggak bisa saya lewat. Akhirnya hati saya dongkol nggak hati kita? Marah enggak gitu? Marah. Yang pesta itu berjilbab, berpeci, berarti kan orang Muslim. Orang Muslim. Bulan November setelah fatwa ini diterbitkan, di jalan besar Pusaka itu, yang arah ke Batang Kuis itu, jalan besar itu ditutup habis semua. Untuk kenapa? Pesta dia. Lagi-lagi saya tengok, saya berhenti. Saya naik sepeda motor memang. Berhenti saya rapatkan sepeda motor saya itu ke pesta itu. Saya rapatkan betul. Saya tengok orangnya satu-satu. Mereka mungkin bingung juga nengok saya karena saya pakai peci. Tengoknya gitu. Bingung mereka nengok. Akhirnya saya putar balik. Karena saya naik sepeda motor, bisalah saya cari gang-gang kecil. Sempat bawa mobil mana bisa. Mutar lagi dia sampai ke ujung sana. Nah, ini yang terjadi. Boleh nggak ditutup? Nah, ada ketentuan yang diputuskan ijtihad para ulama kita. Pertama, penutupan tersebut untuk satu kegiatan yang bersifat mubah, tidak bertentangan dengan syar'i. Ada jalan, ada satu event yang harus menutup jalan. Tapi syaratnya yang pertama, kegiatan itu bersifat mubah. Kalau keyboard goyang domretnya di situ, Pak, mau dia tutup separuh atau sepertiga sikit saja hukumnya tetaplah sama, haram. Tidak boleh. Keyboard yang menunjukkan penonton auratnya, tidak boleh. Yang kedua, mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Kadang-kadang tidak ada izin tuh, Pak. Sukanya saja itu. Tidak ada koordinasi sama siapapun, tutupnya, selesai. Yang ketiga, menyisakan sebagian jalan yang dapat dilewati jika jalan tersebut hanya satu-satunya akses bagi masyarakat. Kalau itu satu-satunya jalan, harus dia sisakan itu. Terpaksa Pak Ustadz. Kenapa terpaksa? Aku tak punya lokasi lagi. Tutup separuh biar orang lewat. Jangan tutup totalitas. Kenapa? Tidak ada alternatif lain orang jalan.
Hak jalan ini hak orang mukmin, hak orang muslim, hak orang yang tidak Islam, hak orang sakit, semua mau lewat di situ. Makanya saya katakan bahwa dalam fikul bi'ah buat polisi tidur itu pun Pak, yang tinggi-tinggi itu kalau kita telusuri dalam prinsip-prinsip syar'i itu tidak sesuai. Di aturan Kementerian Perhubungan saja lihat bagaimana mereka membuat polisi tidur itu. Saya pun tak tahu kenapa disebut polisi tidur itu ya. Atau ada nama lain. Setahu saya polisi tidur itu. Kok dibilang pula polisi tidur ya. Berarti ada yang polisi yang tak tidur. Nah, mungkin karena pengawasan itu ya. Landai dia kan, landai deh, sikit aja. Landai, sikit aja. Tapi coba, saya pernah lewat gang satu rumah, tingginya minta ampun. Kalau sempat orang yang mau melahirkan sampai ke rumah sakit, tak sempat melahirkan itu Pak. Lahir di situ itu. Udahlah tingginya, banyak, rapat. Nah itu dia, tinggi, banyak, rapat. Padahal Nabi bilang, kalau kau lewat, ada duri di situ, di jalan, disuruh apa? Ambil, buang, supaya orang bisa lewat, mudah. Kita menyulitkan orang lewat lagi. Kalau mau bikinlah wajar saja, Ustadz. Di sini banyak anak-anak. Kalau tak dibuat pembatas seperti itu, polisi tidur seperti itu, maka orang di sini ngebut. Sadu zari'ah, daripada orang patah-patah tabrakan di sini, bagus dibuat. Kalau begitu, buat yang sewajarnya saja. Landai saja bikin, sedikit bikin sekedar untuk warning, perhatian. Di sini ada jalannya tidak rata, supaya dia hati-hati. Yang terakhir, mengarahkan atau memperbuat petunjuk rambu ke jalan alternatif jika jalan tersebut ditutup totalitas. Tak Ustadz, ini harus tutup total, tidak bisa, lokasi tidak ada lagi. Ada nggak jalan alternatif? Ada, boleh. Tapi kasih rambu. Jangan seperti saya tadi, begitu masuk di tengah, sudah 2 kilometer, baru saya tahu di situ ada pesta. Akhirnya saya kemana Pak? Mutar lagi 2 kilometer lagi ke belakang. Harusnya di ujung jalan kasih rambu. Mohon maaf, Bapak tidak bisa lewat, di sana ada pesta. Jadi orang nggak sempat masuk. Akhirnya bukan hanya sebatas kadang-kadang doa yang diharapkan oleh mempelai, sumpah serapah orang yang datang. Ya sumpah serapah lah, bagaimana jadinya? Manusiawi kok dia, walaupun itu tidak benar. Tapi orang yang datang kecewa, aduh, yang pesta ini nggak ada adabnya. Nah, itu dah sumpah serapah. Artinya sesuatu yang kalimat-kalimat yang tidak baik. Padahal yang diharapkan adalah untuk yang doa-doa kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hadirin yang saya hormati. Jadi ini dua persoalan. Ini muamalah harian kita berhubungan dengan orang lain yang tentu harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai melanggar-langgar aturan syar'inya. Hari ini semakin hari banyak persoalan yang muncul di masyarakat kita yang tentu dalam perspektif Islam perlu dilihat kesesuaian syariahnya. Kesesuaian syariahnya mudah-mudahan nanti bisa menjadi sebuah membuka wacana kita bersama, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus benar-benar menerapkan Islam ini secara kafah, secara totalitas dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau hari ini banyak sudah kehilangan orang karakternya, kehilangan karakter, akhlak ini semakin hari semakin hancur. Anak bangsa kita ini semakin hancur karena kehilangan karakter anak bangsa yang sesungguhnya. Banyak faktor. Faktor karena lingkungan, faktor konsumsi makanan yang tidak halal, narkoba, sebagainya. Ini banyak merusak anak-anak bangsa kita. Jadi mudah-mudahanlah kita yang di masjid ini, saya tak melihat anak-anak muda. Anak-anak muda, di masjid itu rata-rata ada pengajian saya lebih 90, 100-an jemaahnya. Di masjid muslimin misalnya yang di Batang Serangan ini, ya belakang sini ya. Coba lihat siapa itu jamaahnya yang 90, yang 100-an itu, yang sudah tua-tua semua Pak. Kenapa tua-tua? Itu yang mau ke masjid. Di mana anak-anak mudanya? Di mana anak-anak mudanya? Makanya kalau ada masjid yang bikin, setahu saya Al-Jihad juga sudah buat itu, kajian-kajian untuk anak muda, bagus itu. Ustadznya jangan cari yang tua-tua, karena kalau udah tua-tua ustadznya nanti ke anak muda nggak masuk dia. Nanti dia cerita tentang alam akhirat, alam kubur, nggak masuk otak orang itu Pak.
Karena mereka masih muda. Yang cocok itu alam kubur itu kita-kita yang tua-tua ini, Pak. Yang udah mau meninggal, cocok itu alam kubur ceritanya. Cerita azab kubur, cocok itu. Kematian, berinfak untuk tabungan di akhirat. Untuk anak-anak muda ini kajian milenial. Apa kajian milenial? Banyak, Pak. Bagaimana hukum goyang pargoy? Tahu goyang pargoy, Pak? Bapak kan nggak tahu tuh. Anak Bapak goyang pargoy nggak tahu Bapak. Yang tahu Bapak, Bapak jumpa di ruang tamu ngobrol. Di kamar dia. Apa alatnya, Pak? Kecil, Pak. Ini aja alatnya. Ini aja alatnya. Goyang pargoy itu. Yang sudah diharamkan para ulama itu. TikTok. Apalagi? TikTok. TikTok itu boleh nggak, Pak Ustaz? Tergantung, Pak. Kalau TikTok itu isinya ceramah, enggak apa-apa. Tapi kalau isinya mempertontonkan aurat, bergoyang-goyang perempuan yang tidak halal ditontonkan kepada orang, ya haram. Tergantung kontennya. Semuanya seperti itu. Jadi, ini udah banyak yang rusak kita kadang-kadang karena teknologi, karena gadget ini, ya inilah upaya kita untuk mudah-mudahan. Sekarang udah berpindah sekarang. Dari mulai gadget ini, ada 2 bola. Namanya lato-lato atau apa sih? Lato-lato ya, kaltek. Banyak orang yang melihat ini fenomena baru. Kalau saya melihat daripada mereka main game tak menentu, bagus main itu, saya pikirkan. Walaupun harus dipantau juga, karena bisa berbahaya juga itu. Daripada main game-game tak menentu di internet, menengok-nengok yang tak bagus, itu adalah kerjaan anak. Tapi kita harapkan ke depan ada kajian-kajian khusus untuk anak muda. Banyak sekali. Ini gigi nih. Gigi apa namanya? Behel. Ini kan anak muda lagi trending nih. Behel. Anak-anak gadis, remaja-remaja. Bukannya giginya perlu behel. Behel. Kenapa? Style, fashionable. Pakai behel dia. Ada yang ngecat rambut. Sekarang ada lagi yang teknik yang unik lagi. Sulamnya, alisnya. Macam-macam sekarang. Ini Pak, kalau mau ibu-ibu ini muda, gampang. Bawa ke satu salon tertentu, tanam benang, tarik. Mudah balik deh, Pak. Yang berkerut itu jadi padat, kencang balik. Ini artinya banyak persoalan-persoalan anak muda ini yang perlu kita lihat secara perspektif syar'i supaya mereka mau ke masjid gitu. Makanya kalau ada masjid Bapak di luar masjid inilah ya, masjid di daerah-daerah lain, bikin aja kajian rutin untuk fikih anak muda gitu. Untuk anak-anak muda. Bagus tuh. Bagaimana berjilbab yang benar? Ini berjilbabnya Pak, anak gadis kita di rumah. Tapi baju kaos dia sempit, menonjol segala bentuk yang menonjol. Haram juga kan? Berjilbab dia, jilbabnya pendek, baju kaos ketat, bentuk tubuhnya lengkap, menonjol semua. Sama dengan artinya dia tidak menutup auratnya, haram juga. Ini yang perlu kita berikan edukasi. Terima kasih, saya kira itu untuk sekedar pengantar kita di subuh Ahad yang berbahagia ini. Dan ini sedang kita rapikan. Nanti setelah selesai jadi buku, kita cetak 1000 eksemplar ya, hasil putusan Istimewa Ulama. Banyak ini, ada 8 putusannya. Di antaranya, ini menarik juga nih. Hukum menahan infak masjid. Diumumkan BKM lah infaknya 5 miliar. Iya, saldo kas kita 3 miliar. Kamar mandinya tak terurus. Imamnya digaji 200.000 sebulan. Infaknya 5 miliar, kas masjidnya. Gimana itu? Menahan infak masjid tidak digunakan kemaslahatan masjid. Misalnya gitu. Yang ketiga, merenovasi. Ini banyak nih putusannya. Merenovasi masjid yang masih layak. Ini putusannya tetap. Ini masjid ini masih bagus nih. Kan masih bagus nih masjid Al-Jihad. Ganti BKM. Pak, apa kita bikin ini? Supaya ada perubahan, kita rombak lah ini. Aku ada donatur, hancurkan. Rombak, renovasi dengan yang lain. Padahal masih sangat layak masjid itu. Ini kan masih sangat layak nih. Baru aja dibangun nih, 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba mau di apa lagi? Bongkar lagi. Ini wakaf orang ini. Hati-hati. Jangan sembarangan. Ada 8 putusan yang diputuskan dalam forum itu. Nanti bukunya saya bawa lah insyaallah dalam pengajian berikut di bulan depan ya. Bulan depan insyaallah. Sebanyak yang bisa saya bawa, bisa kita bagi-bagi supaya kita terapkan di anak-anak kita paling tidak dan keluarga kita. Terima kasih. Sekiranya ada yang mau kita bincangkan, silakan. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, kita pending. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, enten Bapak, saya ucapkan terima kasih. Ini menyangkut masalah kita juga nih Pak Ustadz. Ini kan banyak masjid yang selalu kita lihat, termasuk memintahkah mereka di jalan-jalan untuk menjala tangan dan membawa peti di tengah jalan. Itu kan tadi Pak Ustadz bilang itu mengganggu masyarakat jalan itu. Apa kira-kira hukumnya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang lain Pak supaya panel saja. Ibu ada ibu? Kalau nggak ada saya jawab. Baik, terima kasih. Ini fenomena juga ini. Kalau kita jalan di lintas lah ya, lintas Sumatera misalnya, lintas Sumatera sampai ke Pekanbaru. Saya kemarin baru dari Labuan Batu Utara itu ya, Labuan Batu Utara. Ada kegiatan rakor. Sepanjang jalan itu memang banyak masjid yang pakai tanggok-tanggok. Dan saya pernah tanya Pak, itu rupanya dibayar itu Pak. Jadi yang megang tanggok itu dibayar mereka 25.000 satu hari. 25.000 satu hari, saya lupa lah, satu hari atau setengah hari itu. Dari pagi sampai siang ada shiftnya tuh. Nanti siang lain lagi orangnya. 25.000 ibu-ibu itu. Kenapa mau? Daripada di rumah duduk Pak, nggak ada kerjaan. Itu kan lumayan dapat gula sekilo sama teh, lumayan katanya, separuh kan. Itu mereka dibayar. Nah, ini apakah itu termasuk mengemis, meminta-minta? Dalam fatwa manusia seperti ini tidak sama. Jadi kalau meminta-minta itu memang kayak mana kita bilangnya? Mengemis gitu. Nah, beda. Sama artinya misalnya, mohon maaf saya, Bapak punya anak Bapak sekolah, Bapak terdampak COVID, ya kan? Bapak terdampak COVID atau tidak terdampak COVID, tapi tidak mencukupilah gaji Bapak untuk anak sekolah. Lulus dia ke luar negeri Pak, ke Madinah. Bapak bikinlah proposal. Bapak bikin proposal kepada siapa? Ada orang kaya di Masjid Al-Jihad itu, Bapak minta proposal, mohon maaf Bapak, anak saya lulus ke luar negeri, biaya tiketnya misalnya 15-20 juta. Bapak kan nggak sanggup. Mohon kiranya Bapak sekiranya berkenan membantu saya. Meminta-minta nggak itu? Tidak. Itu bukan mengemis dalam perspektif sa'il ini. Sa'ilin tidak. Apalagi Bapak minta zakat. Nah, kalau dulu zakat itu diminta sama orang dikasih, itu hak orang miskin. Pak, kalau ada Bapak zakat Bapak, minta tolonglah Pak, itu yayasan kita anak yatim semua, itu orang miskin semua. Itu kan minta juga, meminta-minta nggak itu? Tidak. Memang itu hak kita. Nah, kalau bukan meminta ya, kalau menyiapkan kotak tabung masjid tadi di jalan raya, di pinggir jalan, apakah itu masuk dalam kategori meminta-minta? Tidak. Siapa yang mau masukkan? Tidak, ya sudah. Masalahnya adalah apakah kemudian itu mengganggu ketertiban umum? Jika iya, dilarang. Contoh ya, saya tidak usah yang lain lah, dekat rumah saya, dan sudah saya ingatkan itu. Ada satu gang kecil, persimpangan, perempatan jalan, itu kota infak, tabung infak untuk pembangunan masjid itu ditaruh di tengah jalan itu. Lebih kurang itu sebesar gitulah, besi pakai kawat jaring ditaruh di tengah. Kalau pagi ngantar anak sekolah, di situ macet betul. Karena salah satu faktornya adalah karena jalannya sempit, mobil susah lewat. Jadi mobil yang lewat itu tak lagi mau dia masukkan ke kotak tabung itu. Kenapa? Fokus dia bagaimana mobilnya supaya nggak lecet. Ya, itulah. Apalagi pakai Innova. Itu susah sekali, sempit sekali jalannya. Kalau yang begitu-begitu melanggar aturan syar'i, walaupun untuk masjid. Tapi kalau jalannya lebarnya pula, macam jalan lintas, taruhnya di tengah. Sebagusnya taruh di pinggir kanan, taruh di pinggir kiri. Jangan mengganggu jalan orang. Karena hakul jalan itu tidak boleh diganggu.
hak jalan itu jangan diganggu. Tapi prinsipnya Pak, itu bukan termasuk kategori fatwa meminta-minta mengemis tadi ya. Tidak masuk dia. Tidak termasuk. Bapak bikin proposal, tidaklah pula mengemis namanya itu. Ngemis itu gini ya, minta-minta lah Pak sedekah, aku mau makan. Itu yang maksudnya dalam fatwa ini disebut dalam manusia silver tadi. Tapi kalau untuk bangun masjid, sepanjang adanya donatur, ya donatur sajalah dulu. Aku salah pala ke jalan. Tapi tidak bisa Pak Ustadz, tidak ada lagi. Karena kenyataannya rupanya Pak, yang di jalan-jalan itu bukan sikit loh duitnya. Bahkan ada masjid yang terbangun dari situ. Banyak rupanya. Mungkin orang kalau ke masjid, jarang dia ke masjid. Lewat dia dilemparkannya 2.000, 3.000, itu jutaan satu hari. Jutaan satu hari, sehingga bisa terkadang terbangun masjidnya. Kalau ke situ, tidaklah sampai hukumnya sama dengan manusia silver tadi. Sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Kalau mengganggu ketertiban umum, ditaruhnya 5-6 di situ mengganggu jalan orang, sama saja hukumnya. Tidak boleh. Walaupun itu untuk kepentingan kemaslahatan masjid. Tidak dibenarkan. Demikian Pak. Jadi Bapak, ya inilah, lihat saja kondisinya bagaimana, faktualnya di lapangan, mengganggu ketertiban umum atau tidak. Kalau mengganggu ketertiban umum, tidak boleh. Sama saja, karena melanggar aturan syar'i. Terakhir saya lihat video, ditabraknya mobil nabrak kursi-kursi pesta ya. Apa? Udah lihat tuh videonya ya. Saya lihat videonya itu. Kursi pesta. Nah, makanya rekomendasi dari fatwa ini, kalaupun Bapak bikin pesta di jalan, harus menggunakan badan jalan setelah memenuhi ketentuan yang boleh tadi, segeralah dibuka. Ini pestanya hari Sabtu, selesainya Sabtu sudah siap pesta, dibukanya hari Senin, terataknya itu. Kalau sudah selesai, bukalah, orang mau lewat. Walaupun separuh masih bisa orang berjalan, karena itu kembali adalah hak umum. Habis ditabraknya, dilantaknya pakai mobilnya semua kursi-kursi itu, karena dia mau lewat barangkali, payah lewat dia. Ini supaya menjadi perhatian kita bersama. Nanti kita satu sesi saya mau bicara fiqhul bi'ah ya, fikih lingkungan hidup. Banyak hal itu. Termasuk buang sampah. Buang sampah ini melanggar aturan syar'i loh Pak, buang sampah itu. Bapak tinggal di Masjid Al-Jihad, dekat masjid. Di samping Masjid Al-Jihad ini ada sungai. Rusak spring bed Bapak di rumah. Sorong ke sungai itu, selesai. Salah nggak itu? Melanggar aturan syar'i. Bapak tak punya tong sampah, taruh di sepeda motor, tengok jalan, sunyi, tendangkan, nanti ada yang ngutipnya itu. Salah nggak itu? Melanggar aturan syar'i. Simpel Pak. Buka kaca mobil, dia minum botol aqua, lemparnya ke jalan. Salah nggak itu? Nah, ini kecil-kecil sebenarnya. Kecil-kecil, bi'ah itu lingkungan itu kecil-kecil sekali, banyak sekali. Bapak di rumah tetangga bunyikan musik keyboard di situ sampai kedengaran ke kamar belakang tetangga itu. Orang di situ tidur, salah nggak itu? Nah, banyak sekali ya bi'ah ini, lingkungan ini yang perlu kita jaga, termasuk bagian daripada etika hukum syariat Islam. Terima kasih, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada pengajian yang berbahagia ini. Doa, gimana? Oh boleh. Jadi apa yang makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak hukum muamalah lingkungan, tapi yang saya lihat hari ini masalah tadi manusia silver. Ya sebenarnya kalau di Eropa itu mereka duduk aja nggak kemana-mana, menjadi membuat atraksi, membuat action untuk mencari duit. Tapi kan minta-minta, bagi yang mau ngasih kasih. Itu di Milan di mana-mana seperti itu. Tapi di sini memang dia jalan-jalan. Tapi saya lihat itu ada usaha. Ya. Tapi yang persoalan hari ini, peminta-minta hari ini yang seperti setiap di masjid itu banyak peminta-minta. Sekarang yang pertanyaan saya pertama, siapa yang bertanggung jawab itu? Kalau menurut undang-undang negara, fakir miskin itu ditanggung. Cuman saya lihat kalau negara salah dapat pahalanya satu gitu, ini sedap itu. Ya kalau kita salah dapat dosanya. Ya saya pikir ini juga fenomena yang merusak
masyarakat lingkungan muslim ini saya lihat. Kalau di setiap masjid, setiap Jumat kita keluar masjid payah. Dikepung sama pengemis kiri kanan. Saya pernah pantau itu, kebetulan rumah saya muka masjid, itu waktu hari raya, dia diantar oleh kendaraan. Mobil-mobil ditaruh itu, pernah saya datangi, Bu, pulang aja saya kasih berapa, 500 pulang, dia dapat. Saya mau di sini, bisa saya target 1,5 juta harus bisa pulang. Jadi ada apanya, ada tua itu, bosnya lah, ada bosnya di situ. Jadi saya pikir ini juga perlu disampaikan ke pemerintah melalui Majelis Ulama, ya jangan dibiari gitu. Saya pikir kalau dibiari gini merusak umat Islam. Ya memang kita, kata berapa ustadz, kalau ngasih sedekah jangan tanya-tanya ini miskin atau tidak. Jadi kan kontradiksi nih. Makanya saya pikir ustadz pun hati-hati juga. Itu berbicara, ya sementara dia jadi hatib Jumat di sana, orang miskinnya yang peminta-pintanya senang. Padahal kita belum tahu itu semua orang miskin. Karena dia tak mau. Jadi saya pikir juga tugas kita sebagai umat Islam yang ya lembaga zakat itu diberdayakan betul. Jadi saya pikir yang paling berat hari ini mendatabase siapa umat Islam yang miskin di sekitar kita. Ini kadang-kadang datang dari Binjai, datang dari mana, sekarang sengaja. Dan saya pernah dengar juga peminta-minta itu ngumpulnya di Taman Amandiyani, nanti pulang jam 11 malam udah bagus-bagus semua mereka. Ini belum berani, pemerintah nggak berani atau nggak mau gitu. Kalau kita nanti umat Islam, pernah juga saya suruh tangkap itu ya, bosnya itu yang naruh-naruh orang pengemis-pengemis di masjid, cuman nggak dapat. Kalau dapat mau saya bilang aja pencuri dipukuli gitu. Kalau kita yang nangkap, kita ditangkap polisi. Ini yang payah. Jadi saya pikir melalui Majelis Ulama disampaikanlah ke Pemprov. Ngapa itu tugas mereka loh. Mengasih makan, tugas pemerintah adalah memberikan aman supaya jangan orang takut, memberi makan supaya dia jangan lapar, memberi sehat supaya jangan sakit. Ini nggak dilakukan sama pemerintah hari ini, dibiarin aja gitu. Jadi saya pikir ini juga harus ada fatwa itu. Saya pikir MUI berani nggak itu membuat fatwa itu, supaya kita sama-sama bisa membunuh ini pengemis-pengemis ini. Ya memang saya sudah sampaikan tadi betul. Yang paling sakit saya tengok di satu Facebook, orang Islam lah yang menghabiskan uangnya. 99% orang Islam yang menghabiskan utang uangnya untuk kesenangan. Istilahnya walaupun utang dia, yang penting dia mau. Justru orang-orang yang di luar Islam menghormati betul uang itu menjadi produktif. Kalau lebih banyak uang itu konsumtif. Saya pikir ini tantangan kita ke depan, Ustadz. Ya, saya pikir tidak main-main. Saya senang kalau memang ada muamalah lingkungan ini, kita buka aja nanti di sini forum bagaimana kita mengatasi. Ya kita buat pemberdayaan umat. Bukan WASDA itu maunya ada lembaga pemberdayaan umatnya. Jangan WASDA itu lagi. Jadi bekerja sama dengan pihak seperti ekonomi syariah. Harusnya bank syariah itu tidak langsung terjun ke masyarakat. Dia harus pakai pihak ketiga untuk mengembangkan potensi masyarakat. Jadi yang selama ini bank ini kan kacaunya gitu. Bank syariah tapi dia langsung harusnya dia memberdayakan lagi. Nah, kalau Bank Inang-Inang itu kalau Ustadz tahu, daerah Ustadz di mana tadi Ustadz? Di Mancing. Nah, kalau saya di Kampung Lalang sana ada Bank Inang-Inang. Jadi ada centeng-centengnya itu diberdayakan untuk ngambil duit. Jadi kalau itu dibuat, saya pikir sistem syariah tadi kita memang harus cari volunteer di sini. Volunteer istilahnya yang tak mau dibayar, yang tidak minta bayaran, tapi nggak selamanya pula ada itu sekarang. Saya pikir inilah tantangan kita ke depan membangun lingkungan Islam itu supaya jangan Islam bilang, ini pengemis ini Islam. Pasti orang Islam pakai lobby, kadang-kadang kita minta KTP-nya, marah dia. KTP-mu mana? Kok pakai peci, pakai apa? Anak-anak kecil lagi saya paling sedih Ustaz. Anak-anak kecil pakai jilbab di pinggir-pinggir jalan itu. Cuman saya pikir udahlah kasih aja. Cuman itu harus ada tindakan. Dia jual minta-minta. Saya sedih betul. Kalau kita memang kita biarkan pemerintah ini yang sedap dia dapat pahala 1 kalau salah. Kalau betul itu hadisnya saya nggak tahu. Kalau betul dia 2. Kalau kita salah dapat dosa pula itu. Itulah. Saya rasa demikian Ustaz. Hanya pandangan ya supaya masukan ke pemerintah
Kalau bisa diambillah ya solusinya bagaimana ke Majelis Ulama terutama, ya kirim salam ke Pak Maratua atau si Hasan Maksum yang mana lah, supaya ini kita bicarakan, supaya pemerintah yang buat, karena Undang-Undang Dasar menyebutkan seperti itu, bukan tugas kita. Ulama hanya memberikan nasihat kepada umara. Saya rasa demikian Ustaz. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Banyak kali yang saya catat. Jadi yang Bapak sampaikan itu benar. Apalagi Bapak udah ngalamin sendiri ya. Memang itulah makanya Sumatera Selatan mengeluarkan fatwa haram memberi pengemis sedekah. Kenapa mereka haramkan? Karena mereka lihat, mereka teliti, riset, dieksploitasi, dimanfaatkan. Di sana ya, di sini tak tahu kita. Ternyata ada kasusnya. Ada kasusnya memang yang dikoordinir. Nah, kalau yang seperti itu kan dia memperkaya diri, mengaturkan pembohongan publik. Boleh nggak Anda ngasih? Anda sudah lihat dia dikoordinir orang, diturunkan, disimpang untuk sedekah, dikutipnya nanti. Boleh nggak kita ngasih itu? Enggak, sama artinya kita membantu memfasilitasi kejahatan. Orang seperti ini harusnya ditertibkan, ditangkap ya. Tapi kenapa nggak ditangkap-tangkap? Ini nggak tahu lah saya ini pula kenapa nggak ditangkap sekarang. Kasus yang lagi booming aja masih di persidangan sekarang Pak. Saya ikuti terus itu, belum lagi putus-putus hukumannya kan. Oke, mudah-mudahan lah. Yang kedua, yang berikutnya saya luruskan dikit, itu bukan tentang pemerintah ya, itu tentang mujtahid. Mujtahid itu ketika berijtihad, man ijtahada fa asaba falahu ajroni. Kalau dia benar ijtihadnya, pahalanya 2. Wa man ijtahada fa akhta'a, kalau dia berijtihad salah ijtihadnya, maka dia dapat pahala 1. Bukan pemerintah itu. Bukan pemerintah. Siap ijtihad. Ijtihad putusan sebuah hukum. Tapi ijtihad itu perlu luas maknanya, badluz zuhdi. Betul-betul dikaji secara mendalam. Makanya kadang-kadang kita lihat ijtihad ulama itu kan beda-beda. Ijtihad ulama itu beda-beda. Kok beda ya? Itulah ijtihad dia dengan ulama yang lain. Kenapa berbeda? Itulah ijtihadnya. Sekiranya salah pun dapat nilai pahala 1. Nah gini Pak, tindak lanjut. Jadi memang tugas majelis ulama yang pertama adalah ngeluarin fatwa hukum. Itu pertama, fungsinya itu. Bukan eksekutor. Beda di Malaysia Pak. Malaysia itu punya mufti. Apa yang diputuskan mufti wajib dilakukan pemerintah, eksekutor. Di negara kita tidak seperti itu. Fatwa MUI itu tidak menjadi hukum. Ada yang nggak mau. Apa kata fatwa MUI? Haram katanya makan yang berkaki 4. Aku tak mau katanya. Siapa kita bilang? Masuk penjara nggak dia? Tidak. Di Malaysia itu khutbah saja, khutbah masjid itu diatur. Satu teks khutbah di Al-Jihad dengan di masjid depan sana itu sama. Diatur oleh negara. Paham-paham yang menyimpang tidak boleh subur di situ Pak. Di Indonesia yang sudah jelas ada fatwanya subur juga. Di Medan subur. Nah, makanya saya kemarin dapat kasus lagi. Ada satu pengajian yang sedang kita teliti lagi. Diajarkannya tak wajib sholat, tak wajib puasa. Jamaahnya bertambah. Aneh nggak itu? Tak wajib sholat, tak wajib. Dia melapor ke kita. Kenapa bisa? Karena katanya ini fase awal. Mengenal Allah dulu. Kalau tak kau kenal Allah, cuman kau mau sholat katanya. Jadi tahap awal tak usah sholat dulu. Ada yang begitu pengajarannya. Anehnya diikutin orang gitu. Diikutin orang. Nah, yang begini-gini maunya tindak lanjut. Tutup, tegas. Nah, sekarang kalau nggak ada delik aduannya, tak meresahkan masyarakat, nggak bisa ditindak juga kan? Nggak bisa ditindak Pak. Kalau tak dia menista agama, tidak dia meresahkan masyarakat, susah kita. Nah terima kasih Pak sudah saya catat ini. Jadi salah satu tindak lanjutnya kemarin adalah di Medan sendiri kita sudah berkoordinasi khususnya MUI Kota Medan dengan pemerintah setempat. Alhamdulillah Pemko mendukung untuk melakukan penertiban terhadap tindak lanjut dari fatwa itu. Ditarik, mereka ditertibkan, dibina. Dan ini memang lagi-lagi tugas dan tanggung jawabnya negara. Jangan sampai ada yang terlantar masyarakat kita, anak-anak kita. Karena walau bagaimanapun tak ada yang mau jadi pengemis Pak. Tak ada. PSK. Cobalah tanya. Kenapa kau menjadi PSK? Hobi Pak Ustadz. Hampir tadi yang bilang gitu Pak. Ya karena keterjempitan ekonomi. Macam-macam lah. Karena broken home.
Tapi saya heran juga sekarang kenapa lah disebut dia PSK. Dulu kan agak-agak parah itu kalimatnya. Sehingga dia kadang-kadang merasa pekerja seks komersial. Jadi karyawan dia kan pekerja gitu kan. Terlalu halus kadang-kadang bahasa, ada juga yang tidak baiknya. Masukan Bapak sudah saya catat, nanti kita koordinasilah dengan pemerintah tentunya, mudah-mudahan bisa diatasi semua itu, terutama pengemis-pengemis jalanan yang dimanfaatkan ya, yang tidak benar-benar memang melarat, tapi kan ada faktor-faktor yang lain. Terima kasih atas masukannya, insyaallah nanti akan kita koordinasi dengan pimpinan. Saya kira demikianlah ya Pak. Doa Ustaz. Ya, saya doa ya, sudah jam 7 kurang. Dan kebetulan hari ini juga ada seminar nasional dengan Prof. Said Agil Hussein Al-Munawar. Saya harus ke sana juga, yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, di Pemprov. Terima kasih, mari kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li abaina wa li ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya rabbal mustaghfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dan orang tua saya yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.